Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Suaranya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala masih nggak ada rasulillah. suara. Ada suaranya nggak, Pak? Iya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala Pak alihi. Wes, belum ada suara Pak Wes. Ayaan, Pak. Lupaan Iya, saya itu nggak ada speakernya. Oke, sebentar coba telepon dulu Pak Angna. Pak Wes, masih belum keluar suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah suara ente, Pak? Ada. Tadi mah ada. Sama ayah. Abdi nggak ada. Isi speaker Pak Ang. Coba Pak Wes. Ayah hari Pak Ang mah. Ayah, udah aman. Nah, udahnya. Ya. Baik, ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di dalam kegiatan pembukaan sidang munaqashah di jurusan KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang saya hormati Pak Ketua jurusan KPI, Pak Dr. Haji Ang Ridwan. Saya hormati juga Pak Agi dari panitia pelaksana kegiatan sidang munaqashah, serta teman-teman peserta sidang munaqashah yang pada kesempatan bulan Juni pada hari ini itu berjumlah 22 orang dari jurusan KPI. Kita menyelenggarakan pada kesempatan hari ini yang berbahagia. Kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya untuk pembukaan kita simak bersama-sama pemaparan ataupun penjelasan langsung dari Pak Ketua Jurusan, Pak Dr. Haji Ang Ridwan. Dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Wes. Mohon maaf saya tidak bisa pakai virtual background karena ada kendala teknis. Kalau pakai itu nggak mati. Oke. Ya, Pak. Tapi suaranya terdengar jelas semuanya ya. Sangat jelas, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in ajwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsit duha wa badrit tuja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang atas kasih dan sayangnya, alhamdulillah, pada pagi hari ini, tepat pada hari Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021, dalam kepungan pandemi COVID-19, kawan-kawan telah dihantarkan oleh Allah untuk menyelesaikan tahap akhir
dari karir studi kawan-kawan di program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu sampai kepada kita sebagai umat pengikut ajaran agamanya. Pak Dr. Wes yang saya hormati, Pak Agi Muhammad M. Ikom ya yang saya hormati, Ibu Bapak dosen yang saya hormati, sebagian katanya yang nunggunya di YouTube untuk pembukaan, tapi karena ada kendala teknis tidak bisa masuk di Zoom meeting, tapi dimanapun, lewat apapun mengikuti, semuanya insya Allah saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Kawan-kawan, para peserta sidang munaqosyah Majelis 4 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam yang berbahagia. Pertama dan utama, atas nama pengelola Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh peserta sidang munaqosyah pagi hari ini yang memiliki keinginan keras, itikad yang kuat untuk menyelesaikan karir studinya di program studi komunikasi penyiaran Islam di tengah kepungan pandemi COVID-19 yang hari ini luar biasa sedang mengganas di lingkungan kita semua. Tentu saja proses penyelesaian ini kawan-kawan selesaikan dengan berdarah-darah. Saya menyaksikan bagaimana rumitnya kawan-kawan untuk menyelesaikan skripsi dan penelitian ini untuk sampai pada tahap sidang ini. Karena itu atas segala keinginan, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas kawan-kawan dalam menyelesaikan skripsinya, mudah-mudahan ini menjadi investasi amal bagi kawan-kawan yang tentu saja mudah-mudahan bisa menjadi sababiah kawan-kawan dijemput oleh kesuksesan dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, tentu saja karena kita berada dalam suasana yang tidak normal, banyak sekali kekurangan yang dimiliki oleh semua unsur, baik kawan-kawan kita sebagai dosen, pada mengawal penelitian kawan-kawan menjadi produk penelitian yang berkualitas. Karena sejatinya skripsi adalah sebuah produk penelitian yang berkualitas, produk penelitian yang bisa menjadi bahan ajar bagi kawan-kawan di jurusan KPI, produk penelitian yang senantiasa bisa menjadi gambaran tentang realitas tabligh yang ada dalam dinamika hidup kita hari ini. Tetapi sekali lagi, karena kepungan pandemi COVID-19, di mana menghajatkan physical dan social distancing, ini menjadi salah satu kendala untuk mengawal bobot kualitas penelitian kawan-kawan. Tetapi saya yakin dan percaya, karena penelitian itu kawan-kawan kerjakan dengan seksama, mudah-mudahan ini bisa menjadi kerangka referensi, juga kerangka pengalaman bagi seluruh masyarakat di Indonesia, wabil khusus untuk adik-adik tingkat kawan-kawan yang sekarang sedang menyelesaikan studinya. Sebab hasil skripsi dari yang dibuat oleh kawan-kawan kami baca, kami kaji, kami telaah, gitu, untuk kemudian kami jadikan bahan ajar, bahkan tidak sedikit berbasis dari skripsi yang ditulis kawan-kawan, kita rumuskan menjadi kurikulum, bahkan mata kuliah tertentu di program studi komunikasi penyiaran Islam. Karena sejatinya kurikulum dan mata kuliah itu selalu harus berubah, dan tidak sedikit perubahan itu berbasis pada penelitian seksama yang dilakukan kawan-kawan dalam penulisan skripsi. Karena itu sekali lagi, bila skripsi kawan-kawan hari ini kurang mendapatkan bimbingan maksimal sebagaimana dalam kondisi normal, itu mudah-mudahan atas kekurangan itu tetap tidak memiliki tetap tidak menghilangkan esensi nilai guna dari skripsi kawan-kawan semua. Berikutnya, kawan-kawan semua, sejatinya sidang adalah sidang. Pagi ini kawan-kawan harus mempertanggungjawabkan
bukan sekedar di hadapan kami dosen penguji, tapi mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah proses pertanggungjawaban akademik yang harus kawan-kawan lakukan pada pagi hari ini. Gitu. Karena itu, kawan-kawan semua, aspek-aspek yang menyangkut dengan keseriusan, aspek-aspek yang menyangkut dengan kesungguhan dalam mempertahankan skripsi ini harus kawan-kawan sodorkan di hadapan penguji hari ini. Ya. Jadi sidang munaqashah itu harus berjalan dengan sangat baik, harus berjalan dengan penuh wibawa, harus berjalan dengan penuh seksama. Karena itu hadapi sidang munaqashah itu hari ini dengan spirit seperti tadi saya sampaikan. Namun kawan-kawan semua, lagi-lagi ya karena kita dalam kepungan suasana hari ini tentu saja ada aspek-aspek yang kehilangan greget sebagaimana gregetnya sidang dalam kondisi luring. Ya. Tetapi meski demikian sekali lagi kawan-kawan pagi hari ini harus bisa mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya, selesainya kawan-kawan pada tahap penulisan skripsi, tentu ini adalah sebuah prestasi, ya, yang juga bisa mendongkrak prestise kawan-kawan semua. Harus dipahami, kawan-kawan bisa sampai pada fase sidang munaqashah sebagai tahap akhir dalam penyelesaian skripsi ini bukan pure, bukan murni hasil jerih payah kawan-kawan sendiri. Tetapi ada keterlibatan banyak pihak dalam proses penyelesaian karir studi ini. Sejatinya itu yang bisa menjadi cermin bening bagi kawan-kawan untuk memiliki kepribadian yang bisa menghargai kasih sayang orang lain. Pahami, sampai hari ini kawan-kawan bisa sidang, itu bukan karena kemampuan kawan-kawan sendiri. Itu ada tangan-tangan orang lain yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi kawan-kawan ini. Karena itu, sekali lagi, melalui media sidang ini, saya ingin menyampaikan pada kawan-kawan, tidak boleh sombong dalam hidup ini. Kawan-kawan bisa sampai pada tahap sidang hari ini sekali lagi, banyak bantuan dan belas kasih dari orang lain. Karena itu, jadilah kawan-kawan orang yang gemar membantu orang lain. Jadi bila ada orang butuh bantuan, ulurkan tangan kawan-kawan untuk membantu. Kalau tanpa bantuan orang lain, sekali lagi, belum tentu kawan-kawan bisa hadir untuk sidang pada pagi hari ini. Orang lainnya bisa macam-macam. Bisa belas kasih dari dosen pembimbing, bisa tentu doa baik dari orang tua, bisa juga support baik dari teman-teman, bisa juga misalkan keinginan baik bagi yang sudah punya istri, dari istri, dan juga dari anak-anak misalnya. Karena saya melihat peserta sidang hari ini ada yang sudah punya keluarga, maka momentum sidang pada pagi hari ini harus dijadikan kesempatan bagi kawan-kawan untuk melihat siapa saja orang yang telah menghantarkan kawan-kawan pada proses sidang yang prestatif kali ini, dan setelah itu balaslah kebaikan mereka. Tentu pada proses perjalanan berikutnya jadilah pribadi yang gemar membantu orang lain. Sekali lagi, tidak ada orang yang sukses dengan sendirinya. Banyak orang yang sukses itu karena bantuan orang lain. Karena itu jangan menjadi pribadi yang soliter, pribadi yang sombong, pribadi yang angkuh, lalu tidak memiliki kepekaan sosial kepada orang lain. Nah, kawan-kawan, pada akhirnya, pada pembukaan kali ini, saya sampaikan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya pada kawan-kawan semua, apalagi pada peserta sidang munaqashah KPI kali ini ada kawan-kawan dari Malaysia ya, yang alhamdulillah di angkatan 2005 sudah bisa menyelesaikan studinya. Hanya ada seorang lagi yang masih belum menyelesaikan studi ini. Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras kawan-kawan dari Malaysia yang sampai hari ini bisa ikut sidang. Saya melihat prosesnya begitu rumit karena jarak dan lain sebagainya. Akhir kata, kawan-kawan semua, sekali lagi saya ucapkan selamat pada kawan-kawan semua bisa sidang munaqashah sampai pagi hari ini. Yang kedua, hadapi dinamika sidang nanti dengan seksama, dan lazimnya sidang ada yang lulus dan ada yang tidak lulus, maka hadapi dua kenyataan nanti. Bila lulus jangan sombong, kemudian ucapan terima kasih pada banyak pihak, tanamkan dalam diri pribadi untuk gemar membantu orang lain.
Bila tidak lulus, dunia belum kiamat. Hadapi pasti ketidaklulusan itu ada kehendak Allah pada kawan-kawan supaya skripsinya mungkin nanti diperbaiki, supaya pintar mempertanggungjawabkan. Tetapi sebagai orang tua saya di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, jangan sanksikan kami selalu membantu kawan-kawan yang layak dibantu untuk bisa lulus semuanya. Saya dan Pak Wes berdoa dan berikhtiar, mudah-mudahan peserta sidang kali ini senantiasa semuanya bisa hasil dengan lulus, memuaskan, dan hari ini menjadi hari yang menandai momentum perubahan nama pada KTP kalian. Jadi nanti setelah beres sidang diumumkan oleh Pak Agi, segera datang ke Dukcapil, rubah nama kalian, ada gelar SOSI-nya, ya. Sebab itu adalah prestise. Di KTP nanti Gilang Ramadan harus dirubah nama Muhammad Gilang Ramadan SOSI. Itu sebuah prestasi, dan bagi yang mau nikah segera di surat undangan cantumkan Muhammad Bagja Aditya SOSI, karena itu gelar yang kalian raih dengan berdarah-darah, halal mencantumkan nama gelar setelah sidang pada siang hari ini. Oke kawan-kawan semua, terakhir sampaikanlah salam takdim saya untuk orang tua kawan-kawan yang telah menghantarkan kawan-kawan bisa menjadi sarjana, dan kita saling mendoakan mudah-mudahan di suasana pandemi COVID-19 ini kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting kita sama-sama doakan semoga kita keluarga besar jurusan KPI senantiasa diberi kesehatan, kemudian disukseskan dan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan semua, sidang munaqosyah Majelis 4 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam pada hari ini Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Pak Wes, itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk yang sidang sama saya pagi hari ini kita pakai platform Zoom ya. Kita pakai Zoom yang disidang oleh saya ada 5 orang, supaya siapkan PPT-nya. Sebaiknya kalau ada laptop, gunakan laptop supaya kita bisa leluasa melakukan sidang munaqosyahnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Haji Angdiduan yang sudah memberikan pembukaan sekaligus juga berbagai informasi yang betul-betul perlu diperhatikan ya oleh teman-teman sekalian, para peserta sidang munaqosyah pada kesempatan hari ini. Sebagai hal yang teknis, jadi mohon diperhatikan yang pertama, segera menghubungi dosen penguji sekaligus juga memastikan kapan untuk bisa melakukan ujian, lalu media apa yang bisa dimanfaatkan, apakah menggunakan WhatsApp atau menggunakan Zoom atau telepon, maka disepakati bersama antara peserta dengan dosen penguji. Bila ada dosen penguji yang tidak bisa, berhalangan, atau sulit dihubungi, segera menghubungi panitia, yaitu Pak Agi. Ya. Berikutnya, pastikan juga untuk menginformasikan di grup bila sudah melaksanakan ujiannya, baik penguji pertama ataupun penguji kedua. Lalu yang terakhir, nanti tidak ada penutupan untuk acara pada kesempatan hari ini, karena nanti penutupannya langsung ada di grup peserta, sekaligus juga informasi berkaitan tentang nilai yang sudah diperoleh. Sehingga pastikan jangan dulu keluar dari grup sebelum Anda mendapatkan informasi terakhir berkaitan tentang hasil dari sidang ini. Dan terakhir, jangan lupa bahwa sidang ini bukan akhir dari proses sidang, tapi ada proses yang terakhir yaitu melengkapi perbaikan, lalu menyerahkan juga draft artikel, sekaligus juga tanda tangan dan penyerahan skripsi lengkap. Pastikan tidak lebih dari 3 bulan selesai dari sidang ini. Lebih bagus kalau misalkan dalam waktu yang secepatnya, dalam 1 bulan ini, sudah bisa segera diselesaikan. Karena sekarang skripsi yang dibundel serta berbagai persyaratan setelah sidang ini menjadi kriteria untuk bisa mengikuti
wisuda. Jadi diharapkan dalam periode wisuda berikutnya Anda sudah bisa mendaftar karena sudah melengkapi semua persyaratannya. Mudah-mudahan sidang munaqosyah yang sekarang Anda ikuti itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Insya Allah dengan usaha yang sudah dilakukan, saya yakin Anda akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan jangan lupa bahwa semua yang sudah dilakukan kontribusinya bukan hanya sendiri, tetapi juga di situ ada dosen pembimbing, ada teman, ada keluarga, orang tua. Maka ketika mendapatkan kebahagiaan, jangan lupa untuk berbagi kebahagiaan tersebut dengan orang-orang yang sudah berjasa. Sampaikan informasi kepada dosen pembimbing misalkan, pada orang tua ataupun kepada teman-teman. Diharapkan juga bisa memotivasi teman-teman satu angkatannya ya, 2017 yang belum sidang. Karena bulan Juni terakhir bulan Agustus itu sidang di periode terakhir di bulan atau di angkatan 2017 karena sudah angkatan sudah masuk semester 8. Jadi diharapkan teman-teman dari jurusan KPI yang semester 8 apalagi yang semester 10 ya, diharapkan segera menyelesaikan sehingga kemudian semuanya bisa melangkah ke jenjang berikutnya. Sudah harus move on, mungkin mau melanjutkan studi, mungkin mau bekerja, ataupun juga mau segera menikah, sehingga tidak ada lagi beban. Itu saja mungkin dari saya sebagai host dan moderator dalam kesempatan hari ini. Mohon maaf sekiranya kalau ada kesalahan dan kekurangan. Ada tambahan berikutnya, Pak? Ini Pak Wes, perbaikan sidang tuh waktunya jangan lebih dari 3 bulan. Sekarang Betul. kalau lebih dari 3 bulan harus sidang munaqosyah ulang. Nah, itu mohon diperhatikan ya, jangan sampai disuruh untuk sidang munaqosyah lain. Kecuali kalau ada hambatan, ada kesulitan, misalkan sakit, atau ya na'udzubillah misalkan kena positif begitu, COVID, diharapkan segera menginformasikan kepada dosen ataupun ke jurusan. Sehingga bisa diantisipasi kenapa sampai terjadi keterlambatan di dalam penyelesaian dari skripsinya, perbaikan skripsinya. Baik, dari pagi ada tambahan lain? Cekap, Bapak. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, silakan kita bisa mulai sidang munaqosyahnya. Khusus untuk yang diuji oleh saya, nanti mohon menghubungi segera sesuai dengan nomor urut ya. Kita memanfaatkan Zoom ataupun bisa menggunakan WhatsApp. Demikian, saya ucapkan terima kasih pada semua partisipan. Terima kasih juga kepada Pak Ang dan Pak Agi dari panitia sidang munaqosyah ini. Kemudian kita semua dalam kondisi tetap sehat, senantiasa menjaga kesehatan dan juga menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan juga para ulama kita. Demikian, mohon maaf, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diuji saya, Pak Wes, link Zoom-nya sudah disampaikan. Jadi saya yang diuji oleh saya pakai Zoom meeting ya. Bukan pakai WA. Oke. Selamat Muhammad Bagja, Maya Dewi, kemudian siapa ini? Fatihatul Haq, Muhammad siapa? Fitri Miftahul ya, yang sudah lama ini. Kemudian Dinda Salsabila, selamat. Sultan, selamat sidang. Nabila Hekar yang bimbingannya berdarah-darah dengan saya. Wah, ini Al-Mukarram kesepuhan nih, sudah sangat senior. Dinal Gimnastiar, Pangresa Agim ya. Selamat sidang. Rana Santika juga, Fikri Muhammad Azman dari Malaysia. Kemudian lagi ini Ranti Daryanti. Kemudian ini si Muhammad siapa ini? Siti Ahmadeli, Nabila Firjinisa. Oke, Nabil. Muhammad Alwi, ini Al-Kabir, orang berbobot dari Malaysia. Selamat bisa sidang. Najma Tasya sudah semester tua, alhamdulillah bisa sidang juga. Lovita Abdalati ya, selamat ke semuanya, selamat melaksanakan sidang ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Gilang Ramadan juga Irfan. Oh ini Irfan yang dibimbing saya nih, banyak juaranya. Sekarang sidang benar-benar lancar. Resiana Soparia ini juga keburu kawin. Jadi telat tapi alhamdulillah dia selesai. Selamat semuanya ya. Sidang saya sama saya langsung sekarang hubungi saya. Ya, baik. Baik, terima kasih. Yang terakhir, karena nanti setelah sidang itu sudah jadi alumni, segera bergabung dengan grup alumni, biar nanti ada informasi berkaitan job track dan yang lainnya ya, job track.
berkaitan tentang lowongan pekerjaan dan yang lainnya di grup alumni Tapi- ataupun juga di web jurusan. Kalau gabung dengan grup alumni, hati-hati bahasa-bahasa yang provokatif, yang memperpecah belah kita, jangan terlalu didengar lah ya. Ya. Boleh bergabung dengan grup alumni, tapi hati-hati dengan provokasi-provokasi yang tidak kondusif lah ya, dan menghambat karir kita, itu lebih baik kita tinggalkan. Baik, terima kasih. Kita tutup ya, Pak. Ya, siap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.